bersama dengan Surat Mini dan Tuhan. kali ini kita akan membahas tentang perubahan tipologi masyarakat akibat teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini saya akan menanyakan bagaimana sih mereka mengalami perubahan teknologi dan dampak terhadap kehidupan sosial, pekerjaan, dan interaksi dalam sehari-harinya. Pertama-tama kita akan berbincang-bincang dengan Mohan terlebih dahulu dan selanjutnya bersama Ibu Surat Mini. Baik, Mas Mohan, bagaimana sih Mas Mohan itu mengalami perubahan teknologi dalam sehari-hari? Ini teknologinya perihal apa ya Mbak? Soalnya banyak ya di zaman sekarang kan banyak nih teknologi, teknologi buat untuk kendaraan atau komunikasi, pertanian pun ada teknologi berkembang. Baik, untuk pembahasan kali ini itu mengenai teknologi informasi. Informasi ya. Ya. Kalau informasi sendiri sih banyak ya, terutama kalau HP. HP kan seharian saya kan pasti pakai HP. Dulu HP itu cuma HP Nokia itu yang kuning, yang cuma tiut gitu. Kan sekarang udah ada Android, ada iOS kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kali ini pekerjaannya Mas Mohan itu sebagai apa di bagian Oh mana? ya, sebelumnya perkenalkan saya Mohan, saya kerja di Hotel Victoria sebagai admin sales seperti itu. Apakah dalam perubahan teknologi itu mempengaruhi dalam pekerjaan Mas Mohan? Kalau mempengaruhi mah lebih ke bergantung sama teknologi itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk melengkapi administrasi maupun apa itu namanya pemasaran, publikasi untuk hotel ini perkembangannya gimana, media sosial seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas, teknologi apa sih yang digunakan dalam hotel, yang digunakan Mas Mohan untuk bekerja seperti itu? Kalau di hotel sendiri sih kan saya sebagai sales admin ya. Iya. Sales admin saya tuh kalau teknologi tetap pasti HP itu. HP kepakai sama komputer. Kalau komputer itu buat membuat Word sama buat email aja sih, komunikasi antar departemen. Kan kayak hotel kan ada departemen FO, ada housekeeping seperti itu. Kalau HP itu lebih ke promosi. Jadi kita bulan ini ada promosi apa, kayak hari ini kan baru menjelang mau Buka puasa ya? buka puasa ya. Jadi kan banyak itu, kita ada program bukber, ada halal bihalal, sama ada namanya itu parcel. Nah, kayak untuk mempromosikan ya, ada event-event apa aja yang ada di hotel itu seperti itu. Kali ini kan beda nih tahun lahirannya Mas Mohan dengan Ibu Surat Mini. Kalau boleh tahu tahun berapa Mas Mohan itu lahir? Ya 2001. 2001. Baik, kalau untuk Ibu Surat Mini itu lahir bulan apa dan tahun berapa sih? Saya lahir 16 Maret 1967. Nah, kan berbeda nih tahunnya. Lah, itu apakah Ibu Surat Mini itu mengalami perubahan teknologi juga dalam masa yang dulu sampai sekarang itu, perubahannya apa aja atau sama kayak Mas Mohan seperti itu? Ya jelas banyak sekali perbedaannya. Kalau dulu itu masalah alat komunikasi itu dulu belum ada HP. Kalau dalam waktu saya kecil itu masih, kalau undangan ya masih pakai surat undangan, pakai kertas itu. Pakai merpati ya Bu? Iya. Pakai kantor pos ya Mas? Pakai pos kalau dulu. Kalau sekarang kan udah canggih, udah undangan aja pakai HP.
apa-apa pakai HP. Kalau dulu enggak, pakai kertas, masih disowani jadinya. Kalau mau ada ujung apa, door to door ke rumah. Didatengin langsung ya Bu. Iya, langsung. Nggak usah chat. Iya, ya kan? sekarang itu kayaknya malah karena udah teknologi canggih jadi jarang ketemu sama tatap muka dengan Itu orangnya kan sendiri. mempermudah Bu, jadi kan nggak usah tatap muka, udah tahu ini. Tapi kurang apa ya, silaturahmi lah istilahnya. Iya. Kurang dekat dalam persilaturahminya. Nah, perbedaan nih dari tahunnya Mas Muhan sama Ibu Suratmini. Apa sih dampak terhadap kehidupan sosial, pekerjaan dan interaksi sehari-harinya dalam perubahan teknologi tersebut? Mulai dari Mas Muhan boleh? Kalau saya sih dampaknya banyak sih ya. Kan saya bekerja di hotel, di istilah marketing ya, pemasaran. Jadi kan sekarang tuh zamannya udah apa-apa melek teknologi ya. Saya nggak tahu teknologi itu istilahnya ngomongin gaptek. Nah, Seperti jadi, siapa Mas? ya, nonton itu lah. Nah, jadi nggak tahu perkembangan zaman itu kayak gimana. Jadi menurut saya sangat berpengaruh sih dalam dunia kerja, terutama dalam perihal promosi. Kalau boleh tahu nih, kan teknologi itu semakin berkembang ya Mas. Lah, contohnya perkembangan apa yang terdapat di teknologi yang digunakan di hotel? Kan pemirsa mau, teman-teman juga mau tahu perkembangan apa sih teknologi yang di hotel? Kalau setahu saya awal masuk di hotel itu cuma ada apa namanya, cuma WA aja, just WA aja. Kan sekarang ada yang namanya OTA. OTA itu kayak online travel agent, jadi kayak Traveloka, Tiket.com itu bisa tiket online. diakses. Iya. Oh iya. Nah seperti itu, mempermudah sih, membantu juga untuk dalam bekerja, jadi lebih efektif gitu aja. Kalau ke Ibu Suratmini nih, dampak apa sih dalam kehidupan sehari-hari, sosial dalam pekerjaannya itu dengan perubahan teknologi sekarang itu gimana Ibu? Ya kalau saya sebagai orang tua ya, memang dari dulu saya gaptek tentang teknologi. Apalagi saya cuma ibu rumah tangga ya istilahnya, tidak begitu istilahnya penting sekali. Sebenarnya juga penting sih untuk komunikasi. Tapi saya kalau sekarang karena anak-anaknya punya HP dan saya gaptek, jadinya ya saya numpang HP-nya ke anak-anak Iya, aja. belajar Bu gitu Bu. Iya, Harus saya berkembang. Jangan terus misahin anaknya. Iya, saya Jangan juga punya ingin HP berusaha sendiri. sih, berusaha ingin bisa. Oh. Ya, ada kemauan ingin bisa untuk memiliki. Saya pernah memiliki HP, tapi ya itu malah mesin cuci. Nah itu efek U biasanya. Iya, faktor usia. Yes. Jadi lupa istilahnya. Dan kalau kayak megang HP itu repotnya apa? Cari kacamata, nah, itu loh. Jadi kayaknya Bu, besok semakin repot. HP itu dikasih rantai Bu sama kacamata. Jadi praktis langsung ada HP itu ada Kasih tali, Mas. kacamata. Kasih tali, Mas. Sekalian HP-nya sekalian Iya. kacamatanya. Kalau kan dikalungin nanti HP-nya. Iya, itu yang berandal gini ya. Iya. Saya mendapat medali ya. Gak apa-apa kan biar nggak lupa. Nanti kalau sampai lupa itu jadi ibu tuh masuk ke mesin cuci itu jadinya kalau sampai. Sekalian ya Mas. Kalau itu, kalau saya kan memang ibu rumah tangga, jadi kalau ada informasi segala macam ya saya sebagai ibu rumah tangga juga termasuk istilahnya dalam kepengurusan RT RW itu juga menjadi pengurus ya. Otomatis kan ada grup WA istilahnya. Iya. Nah, saya karena gaptek nggak punya HP, jadi semua dalam apa ini WA atau apa grup itu masuk ke HP anak saya.
Jadi saya rapelkan ke anak saya. Jadi kalau ada apa-apa ya infonya dari anak saya. Nah misalkan ada info atau apa, nah itu ya lewat anak saya. Jadinya otomatis anak saya sebagai perantara harus menyampaikan kepada saya. Karena Kalau nggak di rumah, misal nih ya nunggu. anak emang main gitu, tiba-tiba Bu ada arisan niki ganti jam, Ganti. nanti kan susah kan Bu, jadi Nah, punya iya. sendiri Tapi harusnya udah tahu kok pengurus kalau ibu itu nggak punya HP. Jadi, ya kembali lagi ke itu Bu, FFU. iya. Kalau sekarang memang faktor usuk juga matanya, fisiknya, nggak mau repot istilahnya. Kayaknya pegang HP itu berat. Berat Bu, kalau nggak pegang HP itu berat. Tapi nih kalau main game gitu Bu, rasanya tuh nggak Apalagi berat. kalau megang uang, wah enteng sekali kayaknya ya. Uang cuma lewat aja ya. Enteng toh. Enteng, makanya cuma nggak lewat pegang dulu gitu. soalnya. Mas Burhan, saya mau tanya, dengan Ibu Suratmini ini kurang gaptek ya, maksudnya gaptek informasi apa komunikasi. Lah apa sih solusinya untuk Ibu Suratmini ini untuk kedepannya, Mas? Bukan HP. Kalau dari saya sendiri sih itu sih permasalahan pertama itu satu, HP-nya nggak ada, gitu. Itu harus Makanya ada berikan dulu. HP. Kedua ini efek mata, efek matanya Kan ada kacamata, Mas. iya. Ya gitu, pakai kacamata. Iya, Repong udah itu. tulisannya udah gede gitu namanya. Namanya orang tua. Nah, makanya Iya, itu. harap maklum. Iya. Tapi ya bagaimana mau sekarang itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, istilahnya. itu Ibu tahu. Nah, saya tahu, saya itu juga ingin belajar istilahnya. Belajar Supaya- tapi nggak mau sama mau. Lah ini matanya ini ngelihat layar aja udah pedes. Matanya ya nggak mau ya Ibu. Oh. Tapi kalau nonton TV sampai tengah malam itu nggak Enggak. pedes ya Bu. TV-nya yang TV-nya nonton yang saya. nonton, ya itu. Kebalik ya? Kebalik. Iya. Ya itu. Ya itu makanya. Faktor U itu sekarang itu satu. Paling enggak ini ibu tuh tahu yang namanya teknologi namanya WA Bu. Ya. Nah ini kalau ada grup-grup dari arisan ibu-ibu PA, Bu ayo senam, kan ngerti Bu persiapan aja perbangan. Nah itu kan diumumkan seminggu sebelumnya udah diumumkan, apa sebulan sebelumnya udah diumumkan ke pertemuan biasanya. Ya kan siapa tahu dadaan, kan nggak tahu ibu. Ya udah kalau nggak tahu ya nggak ikut. Gitu aja. Lah, kalau arisan kan Ibu yang bawa arisan nih. Kalau Lah masa tahu nggak Ibu. ikut? Loh, kalau yang bawa arisan kan saya yang pegang. Otomatis kan dikasih tahu. Oh, dikasih tahu atau didatangin ke rumah? Iya, Oh, otomatis seperti gitu. itu. Tapi kan yang pegang saya maju mundur kan tahu. Tapi ada nggak sih Ibu tuh ada niatan, oh ya aku tuh gaptek mau belajar. Oh aku Ada tuh mau lagi. punya. Tapi ya itu faktor Apa U itu. matanya. Tapi kebanyakan nenek-nenek, kakek-kakek itu malah apa teknologinya malah canggih, bikin TikTok dan Iya. sebagainya Bayangin itu. ibu kan buat TikTok ini. Nah, itu kecanggihan teknologi sekarang Bu. Ini FYP Bu dapat. Iya. Ibu itu kan nggak punya HP. Mau bagaimana TikToknya? Hmm. Nah TikTokannya. ini solusinya Mas, bagaimana? Nah, harus belikan HP. Belikan HP. Oh, Saya makasih. telah terima. Makasih. Sulit. Harusnya tuh ibu yang ngasih, bukan saya yang ngasih. Lah udah ya, aku ini bisa beli tapi nggak bisa pakai. Nah, Akhirnya itu. Ya udah, buat saya aja. Gitu. beli, Ya, tapi yang jangan beli seperti- ini nih, yang pakai Sebenarnya anaknya. Bisa beli, berarti bisa mempunyai HP kan Mas. Hmm. Itu Udah punya. seharusnya diajari. Kan seperti itu kan. Nah kan udah punya, beli ini untuk ini. Nah, Nah kan yang lama diperbaikin kan Ibu. Hmm. Nah, itu Gak ada alasan ya ibu itu. Nggak ada seharusnya apa. Nggak ada mempelajari nggak itu. ada. Gimana sih cara-caranya? ya besok Oh kalian ya, pengen kalian yang ngaji. ngasih pelajaran sama ibu biar tahu. Nah, Si pelajaran. Ah. Bu. Pelajaran maksudnya dulu. gini. Misalnya anak-anaknya itu belum pulang ya Bu, kan kebanyakan kita pulangnya sore ya, Ya. sore ya kan Mas. Nah, Ibu tuh nggak ada niatan
di rumah, oh ya aku tuh mau belajar ya, buka-buka iseng, buka-buka, oh gini tuh ternyata, terus baliknya gimana gitu tuh pernah nggak sih Bu? Ya kemarin udah pernah diajarin tapi lupa. Nah itu, Nah, apakah harus ditulis di buku, Ya tata karena caranya atau faktor gimana? usia itu jadi pelupa. Sebenarnya banyak kok orang tua yang langsung bisa main HP, Ya udah, ingin tahunya udah tuh belajar. lebih tinggi itu loh ya Mas. Ya itu efek itu Udah, Kendala saya tuh paling udah besar belajar. itu. Sekarang udah bisa kalau mau main game buka sendiri bisa. Tapi besok, nah lama-lama saya mau buka WA, oh bisa kan gitu. Jadi kan harus bertahap. tak apa-apa. Satu. Home bu, enggak tak cek dia, itu bener cek dia. Lah kan kecil-kecil itunya, apanya sandingnya itu loh apa? Besok pakai layar tancap bu, gede. Iya. Jadi, HP-nya itu gede ini. Sebenarnya- Rempong. Sebenarnya gini, menurut Ibu lebih efektif yang zaman informasi dan komunikasi zaman dahulu atau sekarang sih? Efektifnya. Iya. Kalau saya malah senang yang dulu ya. orang dulu Karena apa soalnya. sih? Karena apa? Ya karena lebih diperhatikan aja istilahnya. Kita misalkan mau ada undangan, datang ngasih. Langsung tatap muka ya Bu, Iya. tahu siapa orangnya Nah, gitu. Sambil silaturahmi, gitu loh maksudnya. Ke rumah. Kalau sekarang kan udah di kamar gini. Oh, anak acara ini. Tapi nggak tatap muka istilahnya, nggak gitu. Nggak apa, terus silaturahmi. Kalau saya senang model zaman dulu, tapi ya kalau anak-anak sekarang kan udah nggak mau. Emang Males. iya, Mas gimana? Males Apa lebih efektif mana? Informasi dan komunikasi yang zaman dulu sama sekarang lebih baik mana? Sebenarnya plus minus sih ya. Kalau komunikasi zaman dulu kan pakai undangan ya, Iya. jadi dibilangkan sama Ibu Surat ini ada plusnya, kita kan bisa ketemu langsung, bertatapan, langsung kenal lah. Kayak saya, jadi kan Saya kan belum tahu. enggak kayak misalnya Mbak Siska ini bilang itu ada rapat di tempatnya Ah, siapa menu itu Dira misalnya. Dira tuh orangnya yang mana kan aku nggak tahu. Oh iya. Kayak contohnya gitu tempatnya Pak Anes gitu. Pak Anes tuh rumahnya nanti kan nggak tahu, cuma sekedar just information aja. Jadi nggak tahu realnya tuh kayak gimana, di mana, sama orangnya tuh kayak apa nggak tahu. Kayak gitu sih, plus minus sih. Tapi kalau komunikasi sekarang tuh gampang mudah diakses gitu. Kalau yang minusnya itu nggak tahu orangnya yang mana, cuma just informasi aja. Kalau dulu kan langsung tatap muka tahu tempatnya di mana, orangnya kayak gimana. Nah, itu sih. Tapi lebih suka yang mana nih Mas? Yang misalnya surat menyurat atau yang langsung pakai undangan online seperti itu? Kalau saya tuh orangnya mageran ya, oh, mau senang. kemana tuh males sebenarnya tuh. Pagi musim hujan gini, nah saya sukanya sih lewat WA gitu, praktis sih. Nggak Tapi berjalan. Bapak Ibu yang kurang mengerti tentang teknologi dan komunikasi itu masih menerapkan kayak undangan offline seperti itu. Ya tetap undangan offline tuh tetap lebih baik diadakan, tetap ada, tapi untuk mengingat lagi itu tetap yang online tetap diundang juga di WA. Jadi ada dua pilihan gitu. Misalnya lupa lihat WA kan, oh ini ada fisiknya undangan kayak gini. Jadi seperti itu. Oke, baik. Untuk kali ini sekian podcast dari saya. Terima kasih untuk Mas Mohan dan terima kasih untuk Bu Suratmini untuk kali Sama-sama. ini podcast kali ini saya sudahkan. Sekian, terima kasih. Dadah, bye bye.